Aku duduk di ruang resepsionis dengan kompres es di kepalaku, menunggu ibu datang menjemputku. Dasar bola nyasar bodoh di kelas olahraga itu. Oh, itu dia. Tampil glamor seperti biasanya. Ibu bergegas datang dan memelukku, memeriksa apa aku baik-baik saja. Kemudian ibu memanduku keluar dari sana dan menyusuri lorong. Sekelompok remaja laki-laki terpaku dan menatap dengan mulut ternganga saat kami lewat. Salah satunya bahkan bersiul seperti serigala. Bahkan guru matematikaku yang sedang berjalan keluar kelasnya mulai membetulkan dasinya dan melambaikan tangan ke arah kami. Tidak, reaksi itu tidak ditujukan padaku. Itu semua untuk ibuku. Ibu terlalu cantik untuk terpengaruh oleh bagaimana para pria bertingkah laku di dekatnya. Di perjalanan pulang, aku mendapat pesan dari sahabatku Mini. Aku bertaruh semua pria akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kencan dengan ibumu. Dia bagai seorang dewi tadi. Aku tertawa kecil. Membayangkan sekelompok pria dewasa bersaing untuk mendapatkan perhatian ibu membuatku geli. Aku tak paham kenapa ibuku masih melajang. Ibu itu orang yang cantik, sukses, dan sangat baik. Dan kurasa ia akan senang jika ada pria bersama dengannya, ya kan? Oke, jadi Mini tak benar-benar serius. Tapi semakin kurenungkan, gagasan itu semakin menarik, jadi aku membalas pesannya. Ceritakan lebih banyak soal ide kompetisimu itu. Kemudian suatu kali, saat ibu sedang pergi dinas, aku mengundang Mini ke rumah. Kami habiskan sepanjang sore memposting audisi online dan menyebarkan selebaran di sekitar kota. Tak lama kemudian, lamaran yang masuk membanjir. Ya ampun, beberapa ada yang tampan, tapi beberapa sangat tak tampan. Hapus saja, pastinya. Kami siapkan segalanya dan habiskan berjam-jam memilah-milah semua pelamar. Harus ketat, karena yang terpilih harus sempurna seperti Pangeran Paris untuk bersanding dengan wanita seperti ibuku, yang sebenarnya bernama Helen. Akhirnya kami menyaringnya jadi 10 besar dan kami mengundang mereka untuk mengikuti babak 1. Kebugaran itu penting, ya kan? Ya, setidaknya itulah yang dikatakan Mini. Jadi kami menyiapkannya di taman setempat. Semua pria tersebut muncul, termasuk Pak Swanson, guru senamku. Canggung sekali. Tapi hey, kurasa dia pria yang tampan dan kuat secara fisik. Pertama-tama mereka harus lari 1 putaran penuh di lapangan, karena stamina itu penting. Kemudian mereka harus mengangkat beban seberat 54 kilo, setara dengan berat ibuku. Ibu pastinya butuh pria yang bisa memanggulnya di atas pundak seperti yang mereka lakukan di film-film. Ya Tuhan, melihat mereka sedang pemanasan sungguh menggelikan. Seorang pria muncul dengan baju terusan berbahan likra dan mulai melakukan gerakan jumping jack, dan pria lainnya melakukan gerakan karate yang aneh. Semuanya menyelesaikan lari, iya, hampir semuanya. Tapi beberapa dari mereka kesulitan mengangkat beban, termasuk Pak Swanson, yang sudah berubah merah padam dan mengerang. Aku dan Mini menutup mulut untuk menahan tawa kami. Selamat tinggal Pak Swanson. Itu karena jahat pada kami di kelas 6. Menyelesaikan babak ke-1, kami mengeliminasi 3 pria. Sayang sekali karena mereka tampan. Masuk babak kedua. Ini bukan hanya tentang otot, otak juga penting. Itulah kenapa Mini dan aku menghabiskan 2 hari mencatat semua pertanyaan untuk babak kuis siapa mau jadi pacar ibuku. Ibuku pantas dapatkan pria yang tahu segalanya. Kami siapkan deretan kursi anak di halaman belakang. Lalu kami berjalan di sepanjang barisan dan melontarkan pertanyaan kepada mereka. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dan dengan marah mengatakan ke yang lain, "Kenapa kita biarkan anak-anak menguji kita seperti ini?" Lalu dia bergegas pergi. Mini berbisik. Tak terlalu mengejutkan sebenarnya, kulihat dia garuk-garuk kepala saat pertanyaan lainnya. Kami kemudian mengeliminasi mereka yang nilainya paling rendah, menyisakan hanya 5 yang berpotensi lanjut ke babak ketiga. Malam itu, aku hendak mengambil sesuatu untuk dimakan. Kulihat ibuku berdiri di dapur. Ia kembali lebih cepat daripada yang kukira. Ia menatap tumpukan profil yang ada di atas meja dengan stempel diterima dan ditolak di atasnya. Bingung, ia bertanya padaku, "Zara, apa artinya ini?" "Bu, kami rasa ibu sudah lama sekali menyendiri. Jadi aku dan Mini mengadakan kompetisi untuk menemukan pria untukmu." Aku memasang wajah luguku. Sebenarnya besok adalah babak ketiga. Akan sempurna jika ibu bisa bergabung dengan kami untuk wawancara. Kumohon. Ibu melotot padaku dan menggelengkan kepala. Tapi aku terus memaksa sampai akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku akan datang." Aku melongo kegirangan dan memeluknya. Masuk ke babak ketiga, tahap wawancara. Aku dan Mini memberi pertanyaan sementara ibu, Ratu Helen, menyaksikan dari singgasananya.
Yang pertama, Tyler melambai pada ibu dan berkata, "Helen, apa kau mengenaliku?" Ibu hanya tersenyum ramah. Ternyata Tyler sudah naksir berat dengan ibuku sejak mereka berdua masih SMA. Kemudian saat Minnie memintanya menunjukkan bakatnya, dia abaikan Minnie dan berkata kepada ibu, "Oh Helen, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Kau ingat dulu waktu kita..." Aku berteriak menyelanya. Tak cukup mengesankan. Selanjutnya, yang kedua masuk, Simon. Oh, ia mengenakan setelan jas dan terlihat seperti pria terhormat. "Mungkin kau tak mengenaliku." Simon angkat bicara. Senyum ibu menghilang. "Aku Simon, kepala bagian teknik di perusahaan kita." Simon pasti sudah lama sekali naksir pada ibu, tapi ibu bahkan tidak tahu kalau dia ada. Penampilan bakatnya adalah memperbaiki 2 komputer rusak di rumahku. Berguna sih, tapi jujur saja itu tak cukup menarik. Ditambah, dia yang merupakan kolega ibu membuat canggung. Duh. Begitu yang ketiga, yaitu James masuk, ibu langsung bangkit terkejut. "Helen, aku sangat merindukanmu." Dengan tulus dia berkata. Ibu langsung memberi isyarat padaku untuk mengeliminasinya. Kemudian bangkit dan masuk ke dalam. Ternyata James adalah mantan pacarnya di zaman kuliah. Oke, menyeramkan. Oh ya sudah, tersisa 2 pria. Yang berikutnya sangat memesona. Dia kelihatan seperti anggota boy band. Aku dan Minnie menepuk tangan bersemangat. "Hai, aku Daniel. Senang bertemu kalian." Senyum Daniel benar-benar membuatku dan Minnie meleleh. "Aku tak tahu apa kalian tahu, tapi aku tinggal di jalan ini." Yang benar. Bagaimana bisa aku tak tahu ada tetangga tampan seperti ini? Dia kemudian mengeluarkan gitarnya dan memainkan sebuah lagu. Ya Tuhan, pria ini layak mendapat nilai sempurna. Tapi dia baru berumur 21 tahun. Jauh lebih muda dari ibu. Andy adalah yang terakhir dari semuanya. Sangat tampan dan manis. Sedangkan bakatnya, dia membuat cupcake untuk kami. "Kue-kue imut ini dibuat khusus untuk kalian para gadis cantik." Dia tersenyum. "Oho, betapa mempesonanya." Akhirnya, aku dan Minnie duduk bersama dan mendiskusikan opsi kami. Nah, hasilnya cukup jelas. Dengan bersemangat kuumumkan, kami sudah membuat keputusan. Ayah baruku, Pangeran Paris yang terpilih untuk ibuku Helen, sang juara, adalah Andy. Dia tampak sangat senang dan tersenyum pada ibuku. Ibu tetap menjaga senyumnya yang sopan dan tetap diam saja. Hore, ini bagus sekali. Akhirnya aku punya ayah. Terlebih lagi yang ini bisa membuat makanan yang luar biasa. Aku tak sabar menunggu kencan pertama mereka. Sekarang biar ku beritahu kalian, kencannya berjalan dengan luar biasa. Andy mengajak ibu dan aku ke sebuah restoran mewah di kota. Dia menarik kursi untuk kami, memesan makanan yang dia rasa kami akan suka. Lalu dia mulai membagikan cerita-cerita yang keren sekali. Dia sungguh pria yang baik. Jika aku punya pacar, aku mau yang seperti dia. Setelah kami selesai, aku menyeberang jalan untuk membeli es krim dan melihat mereka berpelukan. Sempurna, sepertinya semuanya berjalan lancar. Oh, Andy, aku sudah bisa membayangkan kehidupan di mana dia menjadi keluarga. Malam itu, ibu duduk di sampingku sementara aku sedang mengirim pesan sambil nonton TV. "Zara, aku senang melihatmu bersenang-senang beberapa hari ini." Aku bergumam. "Masih mengirim pesan. Tapi pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa yang kau lakukan ini untukmu dan bukan untukku?" "Maaf?" Aku berusaha keras untuk membuatnya bahagia dan ibu bisa bilang begitu padaku. Aku melepas pandangan dari ponsel dan menatapnya. "Sayang, kau hanya memilih pria yang kau paling sukai. Itu pilihanmu, bukan pilihanku. Aku menghargai apa yang kau lakukan, tapi hubungan tidaklah semudah itu." Dengan penuh air mata, aku ambil ponselku dan mengguncangnya. Mengatakan kalau aku sudah mengundang Andy datang di akhir pekan untuk mengajariku memasak. Ibu tersenyum. "Tak masalah. Aku dan Andy sudah bicara dan memutuskan untuk tetap berteman. Jadi, rencana akhir pekan ini tetaplah sama." Aku menundukkan kepalaku dan meminta maaf padanya. Ibu benar, aku memilih Andy jadi favoritku tanpa pertimbangkan perasaan ibu. Tapi, ya, itu tak seburuk itu. Karena setelahnya, Andy selalu datang hampir tiap akhir pekan, mengajakku belanja bahan pokok dengannya, lalu memasak untuk kami. Dia mengajariku cara memasak dan membuat kue, dan kami bahkan ngobrolin cowok-cowok konyol di sekolahku. Serius, jika si Richard ingin dapat kesempatan dengan gadis secantik Zara kita ini, maka dia harusnya lebih kuat, kata Andy, sembari tangannya memasak dengan luwes. Ya, Richard, terbakar. Ngomongin soal terbakar, aduh. Iya, itu aku yang barusan tersulut oven karena memikirkan semua ini.
Andy bergegas datang, mengarahkan tanganku ke keran dan mengalirinya dengan air dingin. Oh, ya ampun. Dia sangat perhatian dan bijaksana. Tak seperti cowok kekanakan seumuranku. Tak lama lagi adalah ulang tahunku yang ke-16 dan tentu saja Andy jadi koki makan malamnya. Ibu dan Minnie hanya perlu menyalakan lilin kue ulang tahun. Kemudian, saat kulihat Andy diterangi cahaya lilin, aku tahu aku tak bisa lagi membohongi diri. Aku jatuh cinta padanya. Kuhabiskan berhari-hari merencanakan pengakuan terbaik padanya. Hanya saja sebelum bisa kuberitahu dia bagaimana perasaanku, ibu memberitahuku, Andy baru saja telepon aku dan cerita dia ditawari posisi kepala staf di New York. Dia akan pergi minggu depan. Apa? Tidak. Kenapa? Ini Andy, cinta pertama dalam hidupku. Itu sangat tidak adil. Kami tak sempat menemuinya hingga hari di mana dia berangkat. Aku dan ibu pergi ke bandara untuk mengantarnya pergi. Aku tak sanggup menatapnya, jadi pandanganku terpaku ke lantai, sementara dia asik ngobrol dengan ibuku. Zara, gunakan apa yang sudah kuajarkan padamu untuk merawat ibumu dengan baik, oke? Andy mengedip dan menepuk kepalaku. Aku tak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Tangisku pecah. Kupeluk dirinya dan menangis terisak. Andy, aku mencintaimu. Tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Beberapa saat, semua orang di bandara, termasuk ibuku, tercengang. Semua mata memandangku. Andy langsung mendorongku menjauh, berdehem dan mengatakan, Zara, kau ini gadis yang cantik dan juga manis. Kau akan temukan pacar yang sesuai. Kemudian dia menoleh ke ibuku. Doa yang terbaik untuk kalian. Selamat tinggal Helen, selamat tinggal Zara. Dan aku melihatnya berjalan pergi dengan air mata membasahi wajahku. Begitulah. Sudah 6 bulan sejak itu, dan aku akhirnya menyadari bahwa perasaanku pada Andy hanyalah perasaan bingung seorang remaja. Aku memang menyayanginya, tapi itu lebih seperti mengagumi dan menghormatinya sebagai sosok seorang ayah. Oh ya, aku beneran sudah punya ayah sekarang, tapi itu merupakan pilihan ibuku tersayang, namanya Harris. Dan dia mungkin bukan koki sehandal Andy, tapi dia pria yang baik dan dia bisa membuat ibu bahagia. Dan tentu saja, kami masih saling berkabar dengan Andy. Baik karir maupun kehidupan percintaannya berjalan sangat baik di kota apel besar itu. Aku sudah memetik pelajaran, hidup penuh dengan pilihan. Beberapa baik dan beberapa tak terlalu baik. Tapi terkadang, sebesar apapun keinginan kita tak bisa membuat pilihan untuk orang lain. Justru, kita seharusnya berbesar hati dan biarkan mereka memilih sendiri. Kehidupan SMA sudah dimulai dan berjalan cukup lancar. Saat ini aku sedang berhubungan dengan cowok yang sangat tampan di kelas matematika. Cowok seumuranku ternyata tak terlalu buruk sejujurnya. Kehidupan Minnie juga tak terlalu buruk. Karena dia sekarang memacari Daniel si musisi itu dan menikmati touring bersamanya kapan saja dia manggung di konser. Akhirnya, yang membahagiakan bagi semua orang, bukan? Aku sedang keluar jogging sore dan memutuskan untuk mengambil rute baru. Tiba-tiba, kulihat sebuah mansion megah bergaya Eropa dan berhenti untuk memandanginya. Dindingnya diselimuti lumut dan jujur saja itu terlihat cukup seram. Aku melihat ke atas dan sekawanan burung gagak bertengger di atas atap berkoar-koar. Itu membuatku bergidik dan langsung membuatku teringat akan film seperti The Conjuring atau semacamnya. Tak akan mengherankan kalau rumah itu berhantu. Tiba-tiba, aku terkejut dengan suara seorang wanita tua. Mansion itu tampak megah, bukan? Aku berpaling untuk melihatnya, lalu ia melanjutkan. Tapi lebih baik kau menjauh darinya. Kenapa? Tanyaku padanya. Kemudian dia memandangku lebih dekat dan berkata, Oh, kau bukan warga di sini ya? Kukatakan padanya aku berasal dari Minnesota, tapi orang tuaku bilang aku bisa habiskan musim panas di sini dengan tanteku. Kalau begitu sayang, biar ku beritahu kau. Pemilik mansion ini adalah seorang gadis muda. Sangat kaya, tapi menutup diri. Gosipnya, dia itu pemuja setan. Apa kau percaya itu? Aku bertanya padanya, jadi di mana dia sekarang? Oh, dia menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Dan rumah itu ditinggalkan sejak itu. Wanita itu menjawab. Baiklah, ini sangat menakutkan. Bulu kuduku benar-benar berdiri. Tapi entah mengapa, aku jadi makin tertarik lebih dari sebelumnya. Oh, maaf, seharusnya aku perkenalkan diri. Aku Ellie, tipikal anak SMA
tapi juga seorang blogger cerita detektif yang antusias. Aku menghabiskan banyak waktu pada forum cerita detektif dan selalu tertarik pada hal-hal aneh dan misterius sejak aku kecil. Oh ya, balik ke ceritaku. Jadi, suatu malam tante menyuruhku pergi ke toko kelontong untuk beli susu. Di perjalanan pulang, aku lewat mansion itu dan langsung merinding. Aku menatap ke atas dan melihat cahaya berpendar di jendela lantai 2, seperti cahaya lilin atau semacamnya. Tapi, tak mungkin wanita tua itu bilang tempat itu terbengkalai, ya kan? Cahaya terus berpendar dan aku tak bisa berhenti memandang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis. Dia sedang memainkan biola dan musik yang suram mengalun di antara celah-celah dinding. Kemudian entah dari mana, seekor gagak terbang dan menjerit. "Kak!" Hampir saja copot jantungku, lalu aku pun langsung lari pulang. Bagaimana bisa seseorang tinggal di mansion menyeramkan itu? Tunggu dulu, bagaimana jika yang barusan kulihat itu hantu pemilik yang menghilang? Ya ampun, aku harus pecahkan misteri ini. Aku bahkan bisa menjadikannya cerita detektif dengan sedikit unsur horor untuk membuatnya lebih seru. Saat aku berbaring, muncul ide berjudul Mansion Kematian di Dunia Nyata. Lalu kemudian kusadari aku bahkan bisa membuat video YouTube soal itu dan foto asli mansion itu, dan bahkan mungkin beberapa cuplikan yang diambil di dalamnya saat aku mengungkap misteri itu. Oh, ini akan bagus sekali. Aku hampir tak bisa tidur karena bersemangat, dan esok harinya aku meminta sepupuku Susan untuk ikut dan menjelajah mansion itu bersamaku. Hei Susan, mau ikut memeriksa mansion seram itu denganku? Ya Tuhan, Ellie, apa kau gila? Kau tahu tempat itu berhantu, kan? Penuh dengan hantu dan segala macamnya. Ya, itulah kenapa aku mengajakmu ikut aku. Kuangkat bahuku. Aku lebih suka mengambil jalan memutar daripada melewati rumah itu untuk pulang. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku berani untuk masuk ke dalam? Aku berusaha meyakinkannya kalau itu bakalan seru, tapi dia terus menolak. Ya sudah, jika tak ada yang berani masuk ke mansion itu, maka aku akan jadi yang pertama. Mengumpulkan keberanianku, aku ke sana sendiri. Aku berhasil memanjat pagar besi berkarat yang hampir runtuh itu di halaman belakang. Lalu kulihat sebuah pintu yang agak terbuka. Saat aku mendekat, kusadari ada sebuah simbol setan terukir di pintunya. Seram. Aku menutup mata, menahan napas, dan pelan-pelan mendorong pintu itu terbuka. Bau yang menusuk membuatku pusing. Bau apek seperti bau terbengkalai. Aku berjalan masuk ke ruang duduk dan rasanya seolah aku baru saja masuk ke kastil tua di Perancis atau semacamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana dan beberapa berukuran sangat besar menggantung di lampu gantung. Aku melihat sekeliling dan menyadari ada potret seorang gadis di dinding. Dia cantik, tapi matanya terlihat sangat sedih. Ya ampun, apa ini pemiliknya? Orang yang kulihat memainkan biola? Aku tak tahan untuk melihat potret itu lebih lama lagi. Rasanya seolah matanya menghujam jiwaku. Aku menuju ke tangga dan merayap ke atas setenang mungkin. Aku tak akan bohong. Aku ketakutan. Sungguh sangat gelap di atas sana dan setiap aku melangkah, lantai kayunya berderit. Aku terus menengok ke belakangku karena terdengar seolah seseorang sedang mengikutiku. Di titik ini, aku sudah berkeringat dingin. Saat aku berhasil ke lantai 2, terdapat koridor panjang di depan. Tapi itu sungguh aneh. Hanya terdapat satu pintu. Aku berjalan menuju ke sana dan mendorongnya terbuka. Itu sebuah ruangan yang mewah, yang pasti sempurna untuk seorang putri. Dan ya, di sana terdapat biola itu. Semuanya terselubungi lapisan debu tebal. Dan di ujung mata, kulihat sebuah foto. Itu gadis yang sama. Tapi kali ini matanya berbinar merah seperti api. Sama seperti Sauron, musuh yang ada di The Lord of the Rings. Aku sangat takut sampai kubalikan foto itu menghadap ke bawah. Itulah saat ku dengar suara biola berbunyi di suatu tempat. Oke, apa yang terjadi? Biola itu tepat berada di depan mataku. Dan aku seharusnya satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, menghela napas dalam-dalam dan berjalan ke arah suara di samping pintu. Aneh sekali, karena kamar di sebelahnya adalah replika dari kamar yang pertama. Apa benar aku berpindah ruangan? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat foto di sana juga menghadap ke bawah. Aku mengambilnya dan foto itu adalah foto yang sama. Tapi kali ini wajah gadis itu tampak putih pucat. Aku menjatuhkan foto itu karena ngeri dan lari tanpa menengok ke belakang. Aku lari menuruni 3 anak tangga sekaligus.
Tapi saat aku sampai di pintu, pintunya terkunci. Aku mulai menggedornya dan saat itu aku menangis histeris. Tolong! Tolong aku! Aku menjerit. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh pundakku. Jantungku rasanya meloncat keluar dari dada. Ah, ah! Aku berteriak sekuat tenaga, tapi kemudian aku membalik badan. Ada seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda yang cukup tampan. Siapa kamu? Aku terbata-bata. Dia merenggut padaku dan berkata, "Siapa kamu? Dan kenapa kau ada di sini?" A aku hampir tak bisa bicara karena aku sangat gemeteran. Kemudian pemuda itu berkata, "Ayo, kita keluar dari sini. Kau nampak ketakutan." Kemudian dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Apa kau ini hantu atau apa? Aku terbata-bata. Dia mulai tertawa dan berkata, "Tempat yang cukup menyeramkan ya kan?" Aku bertanya padanya apa dia melihat foto-foto itu juga. Dan dia bilang, "Iya, menyeramkan. Seperti yang ada di film horor," tambahku. Tepat sekali. Latar yang sempurna untuk film horor. Aku menatap kebingungan, lalu dia tertawa dan berkata, "Iya, kami membuat film. Maksudku, akan kusewa tempat ini untuk membuat film horor." Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Jack, seorang sutradara muda yang tertarik dengan film horor dan detektif. Dia baru memeriksa tempat itu untuk melihat apakah cocok. Aku tak percaya itu. Wah, ini sungguh sebuah mimpi yang jadi nyata. Aku telah menulis cerita-cerita detektif sejak aku baru bisa memegang pena, dan aku selalu berharap akan jadi penulis naskah film horor dan detektif suatu hari nanti. Aku sangat tersanjung bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku Ellie. Kemudian Jack menjawab, "Aku yang berterima kasih. Ini industri yang sangat menarik untuk digeluti. Aku ingin membaca beberapa karyamu kapan-kapan." Aku tak bisa berhenti tersenyum lebar. Lalu kemudian ada orang lain yang muncul. Jack memperkenalkan Michael, salah satu anggota kru filmnya. Tapi dibanding dengan keramahan Jack, Michael itu serius dan mengintimidasi. Jack bisa tahu kalau aku sedang gugup, jadi dia tertawa dan berkata, "Michael sedang banyak tekanan, jadi dia terlihat sedikit pemarah. Iya kan?" Aku hanya tersenyum malu dan bertanya pada Jack apa aku bisa minta nomornya. Saat berjalan pulang, aku tak percaya betapa bahagianya aku. Siapa yang tahu kalau sebuah petualangan seram itu akan jadi kesempatan luar biasa. Aku langsung mengirim pesan ke Jack mengatakan aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang filmnya. Dan harus kuakui, aku agak naksir padanya. Dia itu sangat tampan. Kuperiksa terus ponselku, tapi dia belum membalas. Itu sangat mengecewakan. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengajakku keluar minum kopi. Aku sangat bersemangat, dan sungguh kami bersenang-senang. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat aku masuk ke mobil, dia menyuruhku untuk menutup mata. Mungkin dia akan menciumku? Aku sangat gugup, tapi tiba-tiba sesuatu menghantam wajahku. Dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, kudapati diriku berada di dalam semacam gudang, dengan tangan dan kaki terikat, dan mulutku tertutup lakban. Ya Tuhanku, apa aku sedang diculik? Di mana Jack? Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di luar. Kuintip lewat jendela dan melihat Jack dan Michael saling bicara. Apa? Apa mereka berdua merencanakan ini? Tapi kenapa? Beberapa saat kemudian Michael pergi, dan Jack menghampiriku dan melepaskan lakban dari mulutku. Aku mulai menjerit. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Kemudian Jack berkata, "Dengar, aku tak akan menyakitimu, aku berjanji. Tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu." Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah anggota organisasi kriminal bernama Sarung Tangan Besi. Gengnya beroperasi di mansion itu. Jadi semuanya mulai dari cerita gadis yang menghilang secara misterius, hantu yang bermain biola, dan foto-foto seram. Semua adalah buatan mereka. Mereka melakukan itu supaya tak seorang pun berani mendekati markas mereka. Menurut aturan geng itu, semua orang luar yang masuk ke dalam mansion akan dibunuh. Untuk melindungi kerahasiaan grup itu, Michael telah melihatku masuk dan melaporkannya ke bos. Jadi Jack dipaksa untuk menjalankan misi itu. Tapi dia tak mau melakukannya, jadi itulah kenapa dia pura-pura menculikku. Tuhan yang maha baik, ini keterlaluan. Dia memintaku untuk segera pergi, tapi aku mengkhawatirkannya. Dia berkata, "Jangan khawatir, aku sudah ingin keluar sejak lama, jadi aku sudah punya rencana." 2 tahun berlalu, dan sekarang aku adalah mahasiswa baru jurusan penulisan naskah.
Sangat menyenangkan mengejar impianku. Tetapi aku masih menganggap kalau musim panas di rumah bibiku adalah yang terbaik. Menakutkan tapi mendebarkan. Oh, dan soal Jack, setelah kami ngobrol di gudang itu, dia lepaskan aku, lalu cepat-cepat ku kemasi semua barang di rumah tanteku dan terbang pulang. Beberapa minggu kemudian, kulihat sebuah artikel yang memberitakan dia menyerahkan diri, dan pihak kepolisian telah menangkap geng sarung tangan besi. Sekarang, Jack di penjara, tapi akan segera bebas. Aku punya firasat kalau jauh di lubuk hatinya dia pria yang baik, dan kuharap aku akan berkesempatan untuk bertemu dengannya lagi dan untuk mengenal lebih jauh siapa dia sebenarnya. Siapa tahu, pengalaman di kehidupan nyata mungkin bisa membantuku menulis cerita yang sangat luar biasa juga. Ya Tuhan, Evan, ayo kita nikah tanggal 3 April. Apa? Kamu serius? Iya, lihat. Kemudian dia melambaikan ponselnya depan wajahku. Di layarnya adalah artikel mengenai pemilihan tanggal spesial untuk menikah. Ini, 3/4/2021. Toh kita akan menikah juga kan? Jadi kenapa kita tidak pilih saja tanggal yang unik? Dan kamu tak akan lupa hari jadi pernikahan kita. Tapi sayang, itu 3 hari lagi. Bagaimana kita bisa mengatur pernikahan dalam waktu sesingkat itu? Dia pun melompat berdiri. Kita akan menikah di tanggal spesial itu. Kemudian dia pun lari ke lantai atas. Dia bercanda kan? Karena ini ide yang tak masuk akal. Oh, ngomong-ngomong, itu tadi Mila, pacarku. Dan aku Evan, saat ini kami sudah pacaran selama lebih dari setahun. Aku tak pikirkan lagi ide gilanya. Tapi kemudian, kulihat dia menelpon banyak tempat pernikahan dan sebagainya. Dan saat itulah aku sadar, dia tak sedang bercanda. Tidak mengherankan, semua tempat pernikahan setempat sudah habis dipesan di tanggal itu. Jadi Mila membuat rencana gila. Kami akan pergi ke ibu kota pernikahan dunia, Vegas. Ya Tuhan, ini gila. Tapi Mila tidak mau terima jawaban tidak. Jadi sudah kuputuskan, kami akan pergi ke Vegas sayang. Ada satu masalah. Kami tinggal di Alaska. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 hari 16 jam. Kami menelpon kantor untuk cuti beberapa hari. Kemudian kami bangun pagi sekali dan memulai perjalanan panjang kami ke Vegas. Harus kuakui, aku cukup bersemangat dengan petualangan kami. Tapi sedikit yang kami tahu, betapa banyak situasi konyol yang akan kami temui sepanjang perjalanan kami. Kami memulai perjalanan jam 5.30 dan hanya dalam beberapa jam saja, Mila merasa lapar, jadi dia mulai nyemil stok cemilan kami. Kemudian aku kepingin keripik kentangnya juga, jadi ku minta dia menyuapiku sedikit. Tapi yang mengagetkan, tak sedikit pun ada cemilan yang tersisa, dan kami bahkan belum melewati batas kota. Secara manusiawi, itu tak mungkin. Lalu saat kami sampai di jalan tol, tiba-tiba dia bilang dia ingin pipis. Aku berhenti di pom bensin terdekat, tapi dia tak pergi ke toilet. Malah dia menoleh ke arahku dan berkata, sebenarnya karena kita sudah terlanjur sampai di sini, gimana kalau kita makan siang? Apa? Tapi ini jam 10 pagi, dan bukankah dia baru saja menghabiskan semua cemilan kami? Aku tahu, tak ada gunanya berdebat dengan cewek yang sedang lapar, jadi aku ikuti saja dia. Setelahnya kami turun ke jalan lagi. Aku merasa sedikit bosan, jadi aku meraih ponselku untuk memainkan musik Post Malone. Tapi Mila menghentikanku dan mengatakan dia punya sesuatu yang jauh lebih menarik. Novel audio to all the boys I have loved before. Yesus. Itu sangat membosankan sampai aku hampir tertidur. Jadi demi keselamatan nyawa kami dan nyawa pengendara yang lain, kuputuskan berhenti di motel untuk tidur. Lagi pula, aku tak kuat lagi mendengar soal Lara Jean dan cowok bernama Peter ini. Keesokan harinya setelah sarapan di kedai, kami berjalan menuju mobil kami. Saat Mila tiba-tiba melihat seorang wanita hamil memasukkan barang-barang ke bagasinya, dia langsung lari ke arah wanita itu. Lalu dia menyuruhku untuk melakukan muatan berat itu. Sementara dia hanya berdiri di sana dan ngobrol dengannya. Tiba-tiba, wanita itu menyentuh perutnya dan berkata dia merasa tidak enak. Ya Tuhan, jangan bilang dia akan. Ya ampun, ketubannya pecah. Cepat, kita harus membawanya masuk ke mobilmu, lalu pergi ke rumah sakit. Mobilku? Bagaimana kalau bayinya keluar? Tapi Mila tak mendengarkan dan sudah membantu wanita itu masuk ke kursi belakang. Ya Tuhan, kuharap bayinya tak segera keluar. Kalau tidak aku harus membakar mobilku. Biar aku yang menyetir, kau duduk di belakang dengannya. Suaminya tak ada di sini, jadi dia memerlukan laki-laki untuk dukungan emosional. Apa? Itu terdengar aneh, tapi tak ada waktu untuk berdebat. Wanita itu mulai menjerit kesakitan. Aku berusaha menenangkannya dengan menyuruhnya menarik napas dan mengeluarkannya, tapi dia hanya berteriak, "Diam kau!" Kemudian dia memegang tanganku dan meremasnya kencang sekali. Ya Tuhan, dia hendak mematahkan jemariku seperti tusuk gigi. Rasanya sakit sekali sampai aku mulai ikut menjerit bersamanya. Syukurlah kami mengantar wanita itu sampai di rumah sakit tepat waktu. Aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada tangan dan mobilku jika bayi itu lahir lebih cepat. Jadi perjalanan pun berlanjut. Saat kami berkendara melalui Fort Nelson, kulihat seorang pria memegang papan yang isinya meminta tumpangan ke pom bensin terdekat. Tentu saja, kuabaikan pria itu dan ingin melewatinya. Tapi cewek Kumila ini rupanya tak bisa mengesampingkan hal itu.
Dia membuatku menghentikan mobil dan dengan hangat menerimanya masuk mobil kami. Itu sangat menjengkelkan. Sementara aku mengemudi, aku mencium bau yang sangat busuk. Ya Tuhan, baunya sangat tak enak sampai aku tak bisa bernapas. Ini pasti pria ini. Aku melempar pandang marah ke Mila, tapi dia hanya balas memberiku senyum rasa bersalah. Ya, paling tidak dia harus ikut menderita. Aku tak punya pilihan lain kecuali membuka jendela di jalan tol. Mila memegangi kepalanya sambil berteriak, "Apa kau gila? Tutup jendelanya, anginnya merusak rambutku." Ya Tuhan, rambutnya jauh lebih penting daripada hidungnya. Syukurlah, setelah 30 menit kami sampai di pom bensin dan pria itu keluar dari mobilku. Aku pergi ke toilet untuk menyegarkan diri dan saat aku kembali, Mila tak ada. Aku hendak menelponnya, tapi ya ampun, aku meninggalkan ponselku di dalam mobil dan dia membawa kuncinya. Setelah 45 menit lamanya mencari, aku menyerah dan kembali ke mobil mendapatinya duduk di sana. Tangannya terlipat saat dia melotot padaku. Dari mana saja kamu? Kamu sadar, jadwal kita sangat padat." Apa? Apa dia serius? Kemudian tiba-tiba aku dengar seorang terbatuk di belakang. Aku berbalik dan yang mengejutkanku, kulihat seorang anak laki-laki duduk di sana. Apa-apaan? Kenapa ada anak kecil di mobilku? Mila menjelaskan kalau bos sekolahnya meninggalkannya dan kami perlu mengantarnya ke lokasi perkemahannya. Tidak lagi, Mila. Kenapa dia harus selalu jadi malaikat kecil baik hati yang tak bisa menahan diri harus menolong semua orang? Tapi ya Tuhan, sekarang ini bukan waktunya untuk jadi Charles Angels dan selamatkan anak kecil itu. Aku memberitahunya itu dan dia langsung menuduhku tak punya hati, kejam, dan lainnya. Yesus, itu adalah orang ketiga yang kuberi tumpangan gratis hari ini. Aku mengemudi ke lokasi perkemahan, anak itu tiba-tiba merasa mual. Aku berteriak padanya untuk menahannya karena kami sedang di jalan tol dan tak mungkin untuk berhenti. Tapi dia mulai mengeluarkan suara muntah. Mila pun panik, jadi dia mengambil sesuatu dan menyuruh anak itu muntah di sana. Setelah aku menemukan tempat berhenti, aku berbalik dan melihat kalau Mila membuang semua barangku keluar dan menggunakan tas ransel Nike-ku yang berharga jadi kantung muntah. Cukup, aku sudah muak. Jadi aku berteriak ke anak itu, "Keluar dari mobilku!" Dia jadi ketakutan sampai-sampai dia lari keluar dan mulai menangis kencang. Itu tak baik, dia itu cuma anak kecil yang ketakutan. Bagaimana perasaanmu jika bus sekolah meninggalkanmu? Oke, mungkin aku sedikit terlalu kasar pada anak itu. Kau tak bisa salahkan aku. Beberapa hari yang panjang terlewati, dan itu adalah tas kesukaanku. Tapi tetap saja, aku keluar untuk menenangkan anak itu. Hei, tolong jangan nangis. Aku minta maaf ya untuk tadi. Aku tak bermaksud membentakmu. Aku cuma benar-benar lelah mengemudi. Anak itu berhenti menangis, tapi masih terlihat sangat takut padaku. Jadi aku berkata, "Hei, kalau kau memberiku senyuman, aku janji membelikanmu permen nanti." Dia segera tersenyum dan memelukku. Oh, hebat. Aku yakin Mila tak mengelap bersih mulutnya setelah muntah. Karena aku dapat noda muntahan di kaosku. Tapi ya, pelukan itu terasa menyenangkan. Kami mengantar anak tersebut, dan gurunya sangat berterima kasih. Tapi karena semua yang sudah kami lalui hari ini, tak mungkin kami bisa beristirahat di motel, dan sampai tepat waktu di Vegas. Jadi satu-satunya pilihan adalah berkendara sepanjang malam. Jadi Mila mengambil alih kemudi, supaya aku bisa tidur sejenak. Suara klakson mengagetkanku, dan aku pun duduk, dan melihat kalau kami melaju selambat siput. "Mila, ada masalah apa? Kau mengemudi lebih lambat daripada nenekku. Kurasa kita tersesat." Apa? Kenapa dia tak bangunkan aku? Kemudian, oh tidak, kami tiba-tiba mendengar suara sirine polisi. Dan coba tebak kenapa kami disuruh menepi. Ya, karena mengemudi terlalu lambat di zona 60 mil per jam. Ya Tuhan, aku kebingungan. Tapi Mila menengok padaku dan berkata, "Diam saja, dan aku yang akan bicara." Dia membuka jendela dan mulai berbicara dengan cara yang aneh. "Hai Pak Petugas, apa aku melakukan kesalahan? Bisa saya lihat SIM Anda?" "Oh ya, tentu saja. Ini dia, Pak Good Looking." "Itu Goodlon." "Oh maaf, saya salah. Tolong jangan lihat foto saya. Rambut saya sedang jelek waktu foto itu diambil." Oh ya Tuhan, apa dia sungguh sedang menggoda polisi ini? Dia melihat SIM-nya dengan wajah cemberut. Oh tidak, kami akan berakhir ditahan. Sebenarnya Nona Forster, kurasa Anda terlihat cantik di foto ini. Kali ini saya akan memberi Anda peringatan, tetapi tolong lebih berhati-hati. Mengemudi dengan kecepatan 20 di zona 60 mil per jam lebih berbahaya daripada kedengarannya. Hah? Oh ya Tuhan, terima kasih banyak. Ini pasti hari keberuntunganku. Aku diberhentikan oleh petugas yang tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Jika aku tak menikah besok, aku pasti akan meminta nomor Anda. Ya Tuhan, kurasa dia paham. Setelah itu, aku tak bicara padanya semalaman. Bisa-bisanya dia menggoda pria lain tepat di depanku. Dan sekarang kami punya kurang dari 16 jam ke Vegas dan menikah. Jadi kami cepat-cepat sarapan di kedai lalu terus mengemudi. Sisi positifnya, kami akhirnya menyeberangi perbatasan Kanada. Kami berada di Montana. Kemudian Mila menengok ke arahku dan menggerutu. "Asal kau tahu, kau lupa menutup jendelanya lagi. Sesuatu bisa saja merayap masuk sementara kita di kedai tadi." Hah? Apa dia serius? Aku tak punya waktu atau kesabaran untuk ini, jadi aku mengangguk saja dan membiarkannya. Kami duduk dalam keheningan, tapi tiba-tiba aku mendengar ada yang mencicit. Mungkin itu Mila. Ya ampun, pasti ada sesuatu dalam mobilku.
Aku menepi dan menengok tempat duduk belakang dan melihat seekor sigung melompat ke arahku. Kami berdua berteriak dan keluar dari mobil. Saat sedang kupikirkan cara menyingkirkannya, Mila tiba-tiba menunjuk. Apa kau sadar mobilnya meluncur menuruni bukit itu? Aku berbalik dan mobil itu beneran meluncur. Aku pasti lupa menarik rem tangan. Kami mengejar mobil itu, tapi untungnya mobil itu meluncur ke hamparan lumpur. Aku melongok ke dalam dan paling tidak sigungnya sudah tak ada. Aku mencoba mengemudikan mobil itu, tapi mobilnya mengeluarkan suara mengerikan dan sepertinya makin tenggelam ke lumpur. Jadi aku keluar untuk mendorong mobil itu dan Mila pindah ke kursi pengemudi. Tapi kemudian lumpur mencerai kemana-mana. Dan kataku kemana-mana itu, maksudku ke semua tempat. Aku memintanya berhenti, tapi coba tebak. Dia tak mendengarkanku karena musik yang harus diputarnya tak dapat dipercaya. Sementara disinilah aku berlumuran kotoran. Tapi ya, meski musiknya sangat mengganggu, lagu Blinding Lights dari The Weeknd cukup menyemangatiku dan membuatku mampu mendorong mobil itu sekuat tenaga. Dan yes, aku keluar dari lumpur. Aku lelah, kotor, lapar, dan hanya ingin sampai ke Vegas dengan utuh. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Kurasa Tuhan mendengarkan doaku karena kami sampai juga ke Las Vegas. Dan itu jam 11.30 malam. Aku punya waktu 10 menit untuk mandi dan ganti baju. Tapi Mila memaksa agar kami langsung menuju kapel. Ya Tuhan Mila, aku terlihat seperti baru saja bergulat dengan John Cena di kubangan lumpur. Kami berlari menuju bagian resepsionis saat kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 11.45. Ya Tuhan, aku tak percaya kami berhasil. 3 hari berlalu, rasanya seperti 3 bulan. Hai, sekarang tanggal 3 April dan kami di sini untuk menikah. Resepsionis itu mengerut pada kami lalu berkata, maaf sayang, tapi sekarang tanggal 4. Kemudian dia menunjuk ke jam kalender di mejanya. Hah? Apa kita melewati waktu atau bagaimana? Kemudian aku tersadar. Nevada itu 1 jam lebih awal dari Alaska. Ya Tuhan, kami benar-benar lupa soal itu. Ini sudah tanggal 4 April. Mila terlihat terpukul, dan aku merasa agak kecewa juga soal itu. Tapi jika aku sungguhan jadi mempelai pria dengan penampilan berlumpuran ini, aku tak akan pernah berani melihat foto pernikahanku selamanya. Terlebih lagi, setelah semua yang kulalui di perjalanan ini, kurasa yang terbaik adalah saling mengenal lebih jauh sebelum kami menikah. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang. Tak perlu terburu-buru, ya kan? Pagi itu, seperti biasanya, dan aku sedang menyortir buku di lokerku saat jeritan gembira dan sorak-sorai mengalihkan perhatianku. Hah? Ini masih terlalu pagi untuk seberisik ini. Sekelompok cewek ngumpul di papan pengumuman. Aku jalan mendekat untuk melihat. Ternyata, itu poster terbaru Hillary. Cewek tercantik di sekolah untuk kampanyenya jadi Ratu Prom. Ya, memang reaksi yang khas. Karena si Hillary sendiri sudah terlalu sempurna. Seharian kudapati diriku sendiri memikirkan poster Ratu Hillary. Oh, aku berharap bisa secantik dia. Maksudku, aku tak sejelek itu sih. Tapi pastinya aku tak secantik dia. Ya Tuhan, lihat aku. Tulang pipiku tak cukup tegas, bibirku kurang tebal, rambutku terlalu kusut. Dan sungguh aku harus loncat-loncat dulu untuk pakai celana jeans favoritku. Terima saja, aku ini polos dan biasa saja. Sementara Hillary, oh dia sangat cantik. Ibu memanggilku turun untuk makan malam, jadi aku duduk di sana dengan murung sambil memutar-mutar garpu di piringku. Ibu pasti memperhatikan ada sesuatu yang terjadi. Dengan mengerutkan kening, ibu bertanya padaku, Sonya, ada masalah apa? Hampir tak kau sentuh makan malammu. Aku tak lapar. Aku menghela napas. Lagi pula, aku sudah cukup besar dan cukup jelek. Sayang, jangan konyol. Kau terlihat cantik. Yang benar saja, ibu mengatakan itu hanya karena merasa itu yang harus dilakukannya. Kuucapkan terima kasih padanya untuk makan malam itu. Lalu kembali ke kamarku dan melihat-lihat profil Hillary. Tak ada satupun fotonya yang jelek. Tak satupun. Dia sangatlah tanpa celah. Sementara aku, ya kan, penuh kekurangan. Jadi di hari berikutnya, aku nongkrong di lapangan sekolah dengan sahabatku Sydney dan pacarku Lucas. Saat itulah Hillary lewat dengan pakaian yang memukau. Ya ampun, lihat betapa menawan dia itu. Panggilan bumi ke Sonya. Sydney melempar keripik kentang ke arahku. Aku menengok dan melempar pandangan untuk apa itu tadi. Dia memutar mata lalu melanjutkan. Berhenti menatap nona kecil populer itu dan perhatikan kami. Kau tahu, temanmu yang asli. Halo. Sorry, ku hela napas. Itu cuma karena dia terlihat sangat cantik pakai pakaian itu. Itu tak adil. Dia bahkan tak perlu berusaha. Sedangkan kalau di aku, akan terlihat seolah aku memakai kantung sampah. Berhenti bandingkan dirimu dengannya. Itu bodoh. Ya, Hillary ya Hillary.
Kamu ya kamu. Dan kamu punya sisi cantikmu sendiri. Aku menggelengkan kepala. Yang benar saja, aku tak punya sisi cantik. Malahan aku ini biasa saja sementara Hillary sangat luar biasa. Pelajaran kimia adalah satu-satunya kelas yang kuikuti dengan Hillary. Dan selama 45 menit penuh, aku tak bisa berhenti menatapnya. Terpaku. Saat guru menjelaskan tentang tabel periodik, aku melamun betapa menakjubkannya punya rambut mengkilap dan kulit sebening miliknya. Kupergoki dia balik menatapku beberapa kali. Dan suatu kali dia berkata, "Apa?" Kemudian memutar matanya dan berpaling dengan kesal. Tapi tetap saja tak bisa kulepaskan pandanganku darinya. Setelah pelajaran, kuikutin dia ke kelasnya berikutnya. Meski itu berlawanan arah dengan di mana seharusnya aku berada. Aku terus memandang dengan rasa iri saat pacarnya Ethan, kapten tim basket, menatapnya penuh kekaguman. Dan bagaimana teman-temannya yang cantik berkerumun di sekelilingnya. Pasti sangat luar biasa menjadi sesempurna itu. Obsesi Hillaryku ini berlanjut di rumah. Setiap sore aku melihat-lihat profilnya dan menyimpan setiap foto baru yang dia posting. Kemudian aku hanya berbaring di ranjang memandangi bagian tubuhnya yang sempurna dan membandingkannya dengan bagian tubuhku yang tak begitu sempurna. Bahkan kucetak beberapa fotonya yang jadi favoritku dan membingkainya di meja. Kemudian suatu hari, mimpi terburukku menjadi kenyataan. Aku sedang dalam perjalanan menemui Lukas saat kulihat dia berdiri di lorong dan bicara dengan Hillary. Itu aneh. Cewek populer seperti Hillary tak akan suka ngobrol ke cowok B aja seperti dia. Ya ampun. Coba lihat Lukas yang terus tertawa dan terkekeh. Bagaimana kalau Hillary suka padanya? Cewek semacam itu pasti dapatkan apapun yang dia mau dengan mudahnya. Aku tak bisa menyaksikan ini lebih lama. Jadi kukirim ke Sydney pesan darurat dan bergegas ke kamar mandi. Dia menemuiku sedang menangis di dalam bilik dan bertanya padaku ada masalah apa. Kuceritakan padanya apa yang terjadi dan dia mengerutkan dahi. Apa kau gila? Lukas bisa saja hanya bersikap sopan padanya. Ya ampun, dia itu berhubungan denganmu karena suatu alasan, jadi hentikan obsesi Hillary ini. Ini aneh. Kenapa Sydney harus sekasar itu? Aku mengharapkan dukungannya, bukan bantahannya. Jadi, aku tak menemuinya sepulang sekolah seperti rencana. Sebaliknya, aku langsung pulang dan melihat-lihat foto Hillary. Kupotong bagian bibirnya, hidungnya, dan menempelkannya di atas fotoku. Memperhatikannya, yah, wow, aku terlihat jauh lebih baik. Di saat itulah kuputuskan aku akan memiliki wajah sempurna sepertinya. Jadi sambil memegang foto yang diperbaiki itu, aku segera turun menghampiri ibu dan melambaikan foto itu di depan wajahnya. Lihat betapa sempurna aku akan terlihat jika kuubah beberapa hal. Tolong, maukah ibu meminjamiku uang untuk membayar operasi? Kumohon. Ibu terlihat ketakutan. Sonya, kau baru 17 tahun dan kau sudah cantik. Kau tak perlu menempatkan dirimu sendiri melalui semua rasa sakit dan risiko ini untuk terlihat seperti orang lain. Aku berusaha menjelaskan padanya kalau aku tak ingin melanjutkan hidup terlihat sepolos dan semembosankan biasanya. Tapi awalnya ibu tak mendengarkan. Butuh waktu lama sekali untuk bicara dengannya dan menghadapinya. Ibu juga pernah lakukan operasi hidung sebelumnya. Jadi apa salahnya kalau aku juga perbaiki hidungku? Diikuti beberapa permak lainnya. Di musim panas itu, aku bohong ke Sydney dan Lukas kalau kuhabiskan seluruh waktu liburanku dengan ayah dan ibu tiriku. Kutunjukkan ke dokter bedah foto Hillary sebagai contoh hasil yang kuinginkan. Jadi, dibuatnya hidungku lebih runcing, memasukkan implan pipi untuk tampilan lebih tirus, dan menyuntik filler bibirku. Aku terbangun pasca operasi kesakitan. Oh ya Tuhan, itu menyakitkan. Aku tak bisa bicara, bahkan menangis pun menyakitkan. Parahnya lagi, dengan semua perban itu, aku mirip dengan mumi Mesir. Lalu, saat perbannya dilepas, wajahku bengkak dan menggembung semua, dan aku harus lakukan pijatan untuk melatih otot wajahku lagi. Sakit itu cantik dan cantik itu sakit, bukan begitu? Ibu tak sepenuhnya terkesan dengan apa yang kulakukan, karena aku tak sungguh-sungguh cerita akan kuubah seluruh wajahku. Tetap saja, ibu habiskan sepanjang musim panas merawatku. Meskipun aku haruslah tahan dengan keluhan dan terkadang air matanya. Setelah sembuh, yang harus kulakukan tinggal mewarnai dan memotong rambutku seperti Hillary dan mengubah gayaku agar sesuai dengan gayanya. Dengan penampilan baruku yang sudah komplit, aku bercermin dan tersenyum. Akhirnya, aku cantik. Aku kembali ke sekolah bersemangat. Semua orang akan melihat penampilan baruku. Tapi saat aku berjalan melalui lorong, semua orang menatap dan bergosip tentangku.
Orang yang tak kukenal mengelilingiku dan membombardirku dengan pertanyaan seperti, bagian apa saja yang kau perbaiki? Berapa biayanya? Dan apa itu sakit? Tak ada satupun yang memujiku atau apapun. Lalu, saat ku sortir lokerku, ku dengar suara batuk. Aku mendongak dan melihat Sydney berdiri di sana dengan tangan terlipat. Jadi, apa itu sepadan? Aku sedang tak mood untuk hal ini, jadi ku jawab, kamu gak bisa ngomong yang baik-baik aja ya? Inilah aku sekarang. Aku jadi diriku yang sesungguhnya. Dan aku bahagia. Tidak, ini kamu yang sedang berusaha menjadi orang lain yang bukan dirimu. Aku membanting pintu lokerku dan bergegas pergi. Orang macam apa yang tak mendukung sahabatnya sendiri? Hariku berubah dari buruk jadi sangat buruk ketika aku bertemu Lukas saat makan siang. Dia melotot padaku, lalu dengan marah berkata, Sonya, kenapa? Tak ada yang salah denganmu sebelumnya. Tapi sekarang aku ini cuma cloning dari orang lain. Dia beranjak pergi, tapi ku tahan lengannya. Tolong, aku lakukan ini karena aku ingin jadi lebih cantik. Untukmu, aku melakukan ini untukmu. Lukas menggelengkan kepalanya, tapi kemudian menghela napas panjang. Dia tak berusaha pergi setelahnya, tapi dia terus memberiku tatapan mengasihani. Kemudian, saat aku berjalan ke kelas, ada cowok yang lari di belakangku, lalu melingkarkan tangannya ke pinggangku. Hai sayangku. Terkejut, aku langsung mendorongnya menjauh. Oh, itu Ethan, pacar Hillary. Ada apa? Tapi, tunggu. Kenapa wajahmu terlihat sangat aneh? Aku mendorongnya menjauh dariku lalu lari kabur. Ya ampun, itu menakutkan. Jantungku masih berdebar. Sejak itu, orang-orang terus saja keliru mengira aku Hillary. Lalu kapanpun Sydney duduk bersamaku, mereka menggosipkan betapa tragisnya dia sedang berusaha menjadi cewek keren. Itu membuatnya tak nyaman. Jadi dia berhenti nongkrong denganku di sekolah. Aku harus duduk sendiri dan aku merasa sangat kesepian. Kemudian Lukas. Kapanpun aku berusaha keras memeluknya, dia menghindar. Lalu dia mengaku kalau menurutnya penampilan baruku tampak aneh dan menakutkan. Hidup terus berjalan dan prom sebentar lagi. Kulihat salah satu poster Ratu Hillary baru saja dirobek. Dan di posisi itu ada poster cewek lain bernama Kim. Ya ampun, kampanye Ratu Prom ini sepertinya sangat menegangkan. Kemudian, saat aku melangkah keluar, ku dengar seseorang berteriak, "Sekarang!" Lalu hal berikutnya yang ku tahu, sesuatu dilempar ke arahku. Dalam sekejap saja, aku berlumuran tomat dan telur. Bleh. Kemudian sekelompok cewek menyeringai keluar, salah satunya berkata, "Harusnya kau menyerah saja berusaha jadi Ratu Prom sebelum terlambat." Aku berseru sambil mengambil serpihan cangkang telur dari rambutku. Apa? Kenapa menyerangku? Oh, tunggu. Girls, ini si plastik peniru Hillary. Ya, kau masih pantas mendapatkannya. Bersenang-senanglah jadi versi gagalnya si Hillary. Mereka tertawa sembari pergi, meninggalkanku berdiri di sana merasa lebih buruk dari sebelumnya. Aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan masuk saat Hillary memakai make-upnya di depan cermin. Wah, wajahnya ternyata tak begitu sempurna tanpa semua make-up yang terpasang. Oh, wow, kamu rupanya. Dia melirikku. Kau tahu, semua orang membicarakanmu, bahkan lebih dariku. Dia mengatakannya sambil memulas kelopak matanya dengan eyeshadow tebal sekali. Maksudku, aku merasa agak tersanjung, tapi percayalah, kau terlihat konyol. Kau ini seperti aku versi murah. Aku kasihan ke Lukas karena punya pacar yang sangat tidak pede sepertimu. Lalu dikibaskannya rambutnya dan pergi. Aku melihat diriku sendiri di cermin. Air mata membasahi wajahku. Jadi, Hillary cuma cewek jahat yang bersandiwara untuk membangun citra baik hati dan menutupi wajahnya yang biasa saja dengan banyak sekali make up. Dia tidaklah sempurna, sama sepertiku. Sejak saat itu, aku putus asa mendambakan tampil seperti diriku sendiri lagi. Aku memohon kepada ibu untuk meminjamiku uang untuk memperbaiki wajahku, tapi beliau menolak. Tidak lagi. Sekali sudah cukup. Bukankah ini yang kau inginkan? Hebat. Sekarang aku akan terjebak dengan tampilan seperti ini selamanya. Hingga suatu malam, pipiku mulai terasa sakit. Tak lama kemudian, aku tak bisa gerakan wajahku tanpa merasa kesakitan. Ibu menemukanku memegangi wajahku dengan menderita, lalu mengantarku ke rumah sakit. Dokter memberitahuku implanku telah bocor dan aku perlu operasi darurat untuk mengeluarkannya. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Sekarang, saat aku bercermin, untunglah aku tak lagi melihat Hillary, melainkan
Kulihat diriku, tapi dalam tampilan yang cukup berbeda. Aku sudah baik dan benar-benar sudah mendapat pelajaran. Dan Sydney serta Lucas ada di sana membantuku melewati semuanya. Sekarang aku tahu kalau aku seharusnya belajar untuk mencintai diri sendiri, bukannya membandingkan diriku dengan orang lain. Aku adalah aku. Dan apa kalian tahu? Aku sekarang sadar kalau aku tak masalah dengan itu. Sekarang di mana shell virusnya? Itu pasti akan melengkapi penampilanku. Aku sedang menggeledah lemari ibu untuk menemukannya saat aku secara tidak sengaja menjatuhkan ikat pinggang ke lantai. Tapi yang aneh, suaranya sangat aneh. Jadi aku mengetuknya beberapa kali. Tunggu, sepertinya tanahnya berlubang. Aku melihat lebih dekat. Dan ya Tuhan, ada lubang tersembunyi atau sesuatu di lemari ibuku. Tentu saja aku harus memikirkan hal ini. Jadi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya dan menemukan sebuah kotak kayu besar. Kenapa dia merahasiakan sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak itu. Ada beberapa foto lama ibuku ketika dia masih kecil, sebuah boneka beruang tua, dan beberapa kaset. Kenapa dia harus menyembunyikan ini? Aku menggali lebih dalam lagi dan menemukan setumpuk surat. Semuanya berasal dari alamat yang sama. Tunggu dulu, aku tahu tempat itu. Itu adalah panti asuhan di luar kota. Sejauh ini tidak ada yang masuk akal bagiku. Jadi jelas sekali aku harus membacanya. Mereka semua berasal dari suster panti asuhan bernama Anna Maria. Dia terus menulis tentang seorang gadis bernama Eliza. Dan semakin aku membaca, aku akhirnya menyadari bahwa gadis ini Eliza adalah putri ibuku. Itu berarti aku punya saudari tiri. Aku tidak percaya. Dan sepertinya ibuku belum pernah melihat Eliza sejak dia mengantarnya ke panti asuhan. Jadi ibuku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya setelah bertahun-tahun. Ini gila. Bagaimana bisa ibu tega melakukan ini? Belum lagi ayahku seorang politikus. Jadi aku dibesarkan untuk selalu menjadi orang baik, sama seperti mereka. Tapi setelah apa yang baru ku ketahui, aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Eliza. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku pergi ke panti asuhan. Aku memberitahu Anna Maria segalanya. Dan dia mengatakan Eliza telah pergi ketika dia berumur 18 tahun. Tapi dia kembali setiap akhir pekan untuk membantu. Dia kemudian memberiku alamat rumah Eliza. Aku mengikuti Google Map dan berakhir di lingkungan yang sangat menyeramkan. Saat aku mengetuk pintunya, jutaan pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika dia tidak mau berurusan dengan kita? Bagaimana jika dia membenciku karena aku mencuri kehidupan hebat yang seharusnya jadi miliknya? Tapi tidak ada kata mundur sekarang. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Mungkinkah ini benar-benar saudari tiriku? Berdiri di sana adalah gadis jangkung dan tampak misterius. Aku gemetar ketika berkata, "Hai, apa kamu Eliza?" Dia hanya menatapku dengan skeptis, lalu menjawab, "Kenapa? Siapa kamu?" Aku tidak bisa menahan air mataku dan berkata, "Aku tidak percaya aku menemukanmu. Aku Alicia, saudara tirimu." Eliza terlihat kaget, lalu berkata, "Oh, baiklah. Tenanglah, ayo masuk, kita akan ngobrol." Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Lalu dia mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Bagaimana dia melakukan 4 pekerjaan dan itu masih belum cukup untuk membayar tagihan. Astaga, aku merasa sangat bersalah mendengar semua ini. Sangat tidak adil kalau aku menjalani hidup bahagia tanpa beban. Dan dia ditinggal sendirian. Aku tidak bisa meninggalkan Eliza seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah itu aku bergegas pulang dan menyeret ibu ke kamarku agar bisa bicara secara pribadi. Aku mengonfrontasinya dan pada awalnya dia menyangkalnya. Namun akhirnya dia menangis dan mengakui semuanya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku ketika mendengar keseluruhan cerita. Ketika dia berusia 18 tahun dia melahirkan Eliza. Tapi ayah Eliza tidak mau bertanggung jawab. Jadi ibuku memutuskan untuk membesarkan Eliza sendirian. Itu sulit baginya karena dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian setelah sekitar 6 bulan, ayahku muncul dan menunjukkan ketertarikan padanya. Dan karena dia berasal dari keluarga kaya, ibuku langsung mengambil kesempatan untuk bersamanya. Namun, dia berpikir jika dia tahu tentang Eliza, dia tidak akan tertarik. Jadi dengan berat hati dia memutuskan untuk mengirim Eliza ke panti asuhan. Sejak saat itu, dia mengirim surat ke Anna Maria setiap tahun pada hari ulang tahun Eliza. Tapi dia memintanya untuk tidak mengirim foto Eliza karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak percaya ibuku menyerahkan putrinya demi uang. Aku memohon pada ibuku untuk bertemu dengan Eliza, setidaknya dia berhutang hal itu padanya. Aku menjelaskan betapa menyedihkan kehidupan Eliza dan betapa dia tidak pantas mendapatkannya. Akhirnya ibuku menyetujuinya. Jadi keesokan harinya dia menjemputku dari sekolah dan kami pergi ke rumah Eliza. Begitu ibuku melihatnya, mereka berpelukan dan menangis. Dan ibuku terkejut melihat kondisi rumah Eliza yang kumuh.
dan segera menyuruhnya untuk tinggal bersama kami. Oh, wah ibu, aku senang kita bisa bersatu kembali, tapi bukankah keputusan itu terlalu impulsif? Bagaimana dengan ayah? Ya, tentu saja dia sangat kaget. Ibuku mendudukannya dan menjelaskan siapa Eliza. Namun dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan mereka akhirnya bertengkar hebat. Yang mengakibatkan ayahku pindah. Aku tidak percaya. Jadi, sejak saat itu, hanya aku, ibuku, dan Eliza. Aku sangat merindukan ayahku. Tapi rasanya menyenangkan tiba-tiba memiliki saudara perempuan. Aku selalu menginginkan saudara. Kita bisa jalan-jalan bareng, bergosip, belanja. OMG, ini bakal seru banget. Tapi ternyata tidak semenyenangkan yang kuharapkan. Suatu malam, Eliza sedang menonton film. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Ya ampun, aku suka film ini, tapi aku tidak tahan dengan pemeran utama wanitanya. Suaranya sangat menyebalkan." Aku menoleh untuk memeriksa reaksi Eliza, tetapi dia tetap kaku. Jadi aku melanjutkan. Sebenarnya dia terdengar seperti temanku, Kayla. Masih belum ada jawaban dari Eliza. Bahkan dia tidak menatapku. Apa dia mendengarkan? Ya, jelas sekali, karena beberapa hari kemudian teman-temanku datang, termasuk Kayla. Dan ketika Eliza melewati kami, dia berkata, "Pasti si Kayla menyebalkan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, kan?" Ya Tuhan, aku benar-benar membeku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tepat di depan semua orang, di depan Kayla? Aku merasa malu. Dan yang paling parah adalah Kayla tidak mau menjadi temanku lagi setelah itu. Bahkan teman-temanku yang lain berhenti berteman denganku. Mereka mengira aku hanyalah cewek jahat, dan bukan cuma itu saja. Eliza mulai bertingkah sangat aneh. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan menemukannya di kamar tidurku sedang melihat foto-foto lamaku. Lalu ketika dia melihatku, dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kamu sangat beruntung kamu tidak ditinggalkan sepertiku." Oh ya Tuhan, itu membuatku merinding. Kemudian malamnya aku mendengar dia bertanya kepada ibu kami apakah dia bisa mendapatkan uang saku untuk mengganti waktu yang hilang. Oh, wow. Tapi itu tidak adil, kan? Nah, keesokan harinya aku tidak dapat menemukan lipstik favoritku. Dan mengingat Eliza baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke kamarku, aku bertanya padanya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, aku mengambilnya. Lalu kenapa?" Wow, sejak kapan dia menjadi begitu kasar? Tunggu dulu, dia juga memakai gaun bermotif bunga milikku. Itu saja, aku sudah muak. Aku langsung menemui ibuku dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Eliza. Aku berharap ibuku ada di pihakku, tapi ternyata tidak. Dia menyuruhku untuk lebih pengertian karena Eliza tidak terbiasa berada di dekat orang lain. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu konyol. Dan kemudian menjadi lebih buruk lagi. Dia mulai mengincar ayahku. Kamu harus menceraikannya. Teganya dia meninggalkanmu begitu saja. Suami yang jahat sekali. Dia memberitahu ibu ketika mereka berdua sedang menyiapkan makan malam. Kamu bisa mengklaim kepemilikan hartanya. Kamu cuma perlu membuktikan bahwa dia selingkuh, atau dia korup atau semacamnya. Maksudku, dia seorang politisi. Jadi aku yakin dia melakukan setidaknya salah satu dari hal-hal itu. Sejujurnya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menyerbu masuk ke kamar dan mulai meneriaki Eliza agar berhenti bicara sampah pada ayahku. Lalu aku menoleh ke ibu. Jangan dengarkan kebohongannya yang beracun. Namun ibu hanya menghela napas dan menjawab, "Eliza tidak sepenuhnya salah. Ayahmu baru saja meninggalkan kita dan dia bahkan belum menelpon. Jelas sekali dia berselingkuh." OMG, ular itu sedang mencuci otak ibuku. Beberapa hari kemudian aku melihat artikel bahwa ayahku didakwa korupsi. Bagaimana itu mungkin? Ayahku adalah pria yang baik. Pasti ada kesalahpahaman atau semacamnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Eliza? Itu kamu, ya kan? Kamu menuduh ayahku melakukan korupsi. Aku menyerbu masuk dan berteriak pada Eliza. Ibu kaget dan berkata, "Alicia, apa yang kamu bicarakan?" Jadi aku bilang pada ibuku kalau Eliza pasti merencanakan ini. Dan ibuku berkata, "Jangan bersikap absurd. Dia tidak mendapat keuntungan apapun dari itu. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf pada Eliza." Bu, sepertinya aku tahu tentang apa ini. Alicia membenciku. Jadi dia mulai berbohong tentangku. Faktanya, kamu harus berhati-hati bahwa dia bukanlah pembohong yang patologis atau semacamnya. Atau mungkin lebih buruk lagi, dia bisa mengalami gangguan mental. Ibuku kemudian berkata, "Kamu benar, sayang. Alicia, kamu butuh bantuan. Aku akan membuatkan janji di rumah sakit untukmu." Apa? Apakah dia serius? Aku mencoba meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku kemudian menoleh ke Eliza. "Kamu tidak akan lolos kali ini." Keesokan harinya ibuku mencoba mengajak aku pergi ke rumah sakit. Namun aku mengunci pintu kamarku dan menolak untuk pergi. Namun tidak butuh waktu lama untuk menemukan kunci cadangan. Dan kali ini dia kembali bersama beberapa pria di sebelahnya untuk membantu menahanku. Aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri tetapi tidak ada harapan. Tepat pada saat itu aku mendengar suara ayahku.
lepaskan dia. Aku mendongak dan melihat ayahku sedang bersama seorang wanita. Ibuku tampak ketakutan dan berkata, "Beraninya kamu membawa selingkuhanmu ke rumah kita." Tapi ayahku berkata, "Ini tidak seperti yang terlihat, sayang. Ini Eliza. Eliza yang asli. Wanita di sana itu penipu. Nama aslinya adalah Kim." Astaga, aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ayahku tiba-tiba muncul. Ya, aku menelponnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menyelidiki Eliza karena aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia ke panti asuhan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan suster-suster di sana terus mengatakan Eliza adalah wanita yang paling manis. Dan jika dia menunggu, dia bisa bertemu dengannya. Nah, kemudian Eliza yang asli muncul dan saat itulah ayahku mengetahui kebenarannya. Ternyata Kim dulunya teman sekamar Eliza. Eliza sudah pindah, tapi suster-suster di panti asuhan tidak mengetahui hal ini. Jadi mereka tetap memberiku alamat lama. Eliza tahu tentang ibu sejak dia menemukan surat-surat itu. Tapi dia masih marah karena ditinggalkan sehingga belum siap untuk bertemu dengannya. Dia memberitahu Kim segalanya tentang keluargaku dan betapa kayanya kami. Jadi ketika aku pergi ke alamat lama dan bertanya tentang Eliza, Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri identitas Eliza. Ayahku menunjuk ke arah Kim dan berkata, "Aku beri waktu 10 detik untuk keluar dari rumahku atau aku akan menelpon polisi. Jangan pernah mendekati keluargaku lagi." Kim langsung melarikan diri dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Adapun Eliza yang asli, itu adalah reuni yang luar biasa. Awalnya tidak berjalan baik, tapi lambat laun Eliza membuka diri terhadap ibuku. Dan tentu saja tuduhan korupsi ayahku dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Dia juga memaafkan ibuku dan pulang ke rumah. Eliza sering mengunjungi kami. Dan aku harus mengatakan bahwa itulah yang kuharapkan dari memiliki seorang kakak perempuan. Aku sangat senang kita semua bersatu kembali sekarang. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce, yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, "Dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu." Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blog mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman, tapi... Jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi, tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya.
Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu ada cewek bernama Sally di kelas Bryce? Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial. Di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku. Termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun. Tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas. Lalu menjawab. Maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu, dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda, dan pada waktu berbeda dalam sehari, untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa,
Dia terjebak di teleponnya, jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera, dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Medi bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Medi? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Medi kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat, dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie,
Tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, "Aduh, aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti, sayang." Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Hah! Tidak bisa percaya kalau Maddie menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik.